Duh, panas-panas gini enaknya ke tukang gorengan nih. Yuk ke tukang gorengan. Di sini siapa sih yang nggak pernah makan gorengan? Pasti pernah kan? Tahu nggak sih apa yang terjadi di balik proses penggorengan dan bagaimana dampaknya untuk lingkungan? Minyak jelantah itu sebenarnya nggak baik. Itu kan sisa-sisa gorengan gitu. Terus nggak mau dipakai lagi. Oh iya. Berapa banyak minyak jelantah yang ibu hasilkan setiap hari? Ya kurang lebih 1 literan. Oh, 1 liter. Terus biasanya minyak jelantah itu dikemanain bu? Ada penampungan. Dijual ke penampungan. Terus penampungan itu biasanya untuk apa ibu tahu nggak? Ya. Kurang tahu ya. Tapi ibu tahu nggak kalau minyak jelantah bisa diolah jadi sabun sama biodiesel? Enggak. Oh nggak tahu ya bu. Oh gitu. Terima kasih ya bu. Ya. Halo guys, perkenalkan saya Tengku Haja Nur Hanifah dari jurusan Kimia UNY. Ya, di sini kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang dampak minyak jelantah bagi lingkungan. Minyak adalah salah satu senyawa yang tergolong dalam kelompok lipid. Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang dimurnikan yang berwujud cair pada suhu kamar. Nah, tahu nggak sih menurut data statistik penggunaan minyak goreng dalam rumah tangga di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 13 juta ton atau setara dengan 16,2 miliar liter. Nah, minyak yang sering kita gunakan dalam proses menggoreng adalah minyak yang berasal dari kelapa sawit. Penggunaan minyak goreng berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori dalam makanan. Minyak dapat mengalami beberapa reaksi kimia, yaitu esterifikasi, hidrolisis, hidrogenasi, penyambunan, pembentukan keton, dan oksidasi. Minyak bisa digunakan untuk 1-2 kali penggorengan. Penggunaan minyak berulang kali mengakibatkan ikatan rangkap pada minyak teroksidasi sehingga membentuk peroksida dan monomer siklik. Reaksi oksidasi minyak dapat digambarkan sebagai berikut. Kadar peroksida didefinisikan sebagai jumlah mili ekivalen peroksida dalam setiap 1000 gram minyak. Kadar peroksida ini menunjukkan tingkat oksidasi minyak. Nah, minyak yang digunakan berulang kali itulah yang biasa kita kenal sebagai minyak jelantah. Minyak jelantah mempunyai ciri-ciri yaitu warnanya coklat kehitaman dan baunya tengik biasanya. Menurut Kartaren, warna coklat pada minyak jelantah disebabkan oleh proses oksidasi terhadap tokoferol atau vitamin E. Warna coklat terjadi akibat reaksi karbohidrat dengan gugus reduksi seperti aldehid serta gugus amina dari molekul protein dan disebabkan oleh aktivitas beberapa enzim. Sedangkan bau tengiknya disebabkan oleh penguraian ikatan trigliserida menjadi fatty acid dan gliserol. Oksidasi dimulai dari pembentukan peroksida dan hidroperoksida, di mana asam lemak tidak jenuh mengikat oksigen pada ikatan rangkap. Minyak akan mengalami oksidasi menjadi senyawa peroksida yang tidak stabil ketika dipanaskan. Pemanasan minyak lebih lanjut akan merubah sebagian peroksida volatile decomposition products dan non-volatile decomposition product. Senyawa yang dihasilkan oleh VDP dan NVDP adalah senyawa peroksida seperti aldehid, keton, ester, alkohol, senyawa siklis, dan hidrokarbon yang secara keseluruhan dapat menyebabkan minyak menjadi polar dibanding minyak yang belum dipanaskan. Menurut EPA tahun 2017, minyak yang berasal dari hewan atau tumbuhan dapat menyebabkan beberapa efek bagi lingkungan, yaitu yang pertama dapat melapisi tumbuhan dan hewan dengan minyak sehingga mereka kesulitan untuk mengambil oksigen. Yang kedua itu menjadi racun di lingkungan. Yang ketiga menyebabkan bau tengik, dan yang keempat menyebabkan garis pantai yang busuk. Penelitian ilmiah dan pengalaman sebenarnya telah menunjukkan bahwa minyak yang dibuang atau tumpah ke lingkungan dapat membunuh makhluk hidup dan juga menyebabkan efek-efek yang tidak diinginkan lainnya, khususnya untuk pembuangan atau tumpahan minyak yang ada di air. Tumpahan minyak yang ada di air itu dapat menyebabkan penipisan oksigen sehingga hewan-hewan yang ada di air kesulitan untuk bernafas. Nah, efek dari pembuangan minyak, terutama minyak jelantah ke lingkungan, khususnya ke lingkungan perairan ya, diperparah lagi efeknya karena minyak ini tidak menguap, mengemulsi, atau menyebar di air.
Jadi mereka cenderung membuat licin permukaan air dan menciptakan dampak fisik terhadap air permukaan dari garis pantai. Nah, menurut Wardana 1990, lingkungan organisme air akan terganggu oleh lapisan minyak di permukaan air karena yang pertama, tidak masuknya sinar matahari akibat adanya lapisan minyak pada permukaan air yang menyebabkan fotosintesis tanaman air tidak dapat berlangsung secara maksimal. Hal ini menyebabkan kandungan oksigen menurun dikarenakan fotosintesis terganggu. Terus yang kedua, terhalangnya difusi oksigen akibat lapisan minyak pada permukaan air menyebabkan jumlah oksigen terlarut berkurang, dan oksigen yang berkurang akan menyebabkan gangguan pada hewan air. Jadi daripada kita membuang minyak jelantah ke lingkungan dan menyebabkan kualitas lingkungan kita menurun, lebih baik kita mengolah minyak jelantah menjadi beberapa produk. Karena minyak jelantah ini bisa diolah jadi biodiesel, bisa diolah jadi sabun, dan juga bisa diolah jadi lilin aromaterapi. Atau kalau misalnya kita kesusahan dalam mengolah, kita bisa menjual minyak jelantah itu ke pengepul atau lembaga yang bisa mengubah minyak jelantah menjadi produk-produk tadi. Yuk guys, cintai lingkungan.